Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afria Miati Mustafa dengan NIM D101236313. Dalam video ini, kita akan membahas salah satu topik penting dalam penataan ruang. Saya mengambil tema yaitu apa itu kawasan lindung dan kawasan budidaya. Pembagian ruang ini berpengaruh besar terhadap bagaimana sebuah daerah dibangun, apa saja aktivitas yang boleh dilakukan, dan bagaimana masyarakat hidup dengan aman dan berkelanjutan. Mari kita mulai. Apa itu tata ruang? Tata ruang adalah cara pemerintah mengatur pemanfaatan ruang di darat, laut, dan udara untuk memastikan kehidupan berjalan tertib, aman, dan berkelanjutan. Dalam tata ruang, wilayah dibagi menjadi dua kategori besar. Yang pertama, kawasan lindung atau wilayah yang harus dijaga karena fungsi ekologisnya. Yang kedua, kawasan budidaya atau wilayah yang boleh dibangun dan digunakan untuk kegiatan manusia. Perlu kita ketahui, dua kawasan ini tidak hanya ada di peta. Kita bisa melihat contohnya langsung di sini di Huntap Talise, di mana ruang ditata ulang setelah bencana untuk melindungi masyarakat ke depannya. Kawasan lindung adalah wilayah yang difungsikan untuk melindungi lingkungan dan mencegah bencana. Kawasan ini punya aturan ketat, ada yang boleh, ada yang tidak boleh dilakukan. Fungsi kawasan lindung: yang pertama, menjaga keseimbangan ekosistem. Yang kedua, menjaga daerah resapan air. Yang ketiga, mengurangi risiko bencana seperti banjir, longsor, dan tsunami. Yang keempat, melestarikan keanekaragaman hayati. Dan yang kelima, mencegah kerusakan wilayah pesisir. Jenis kawasan lindung. Kawasan rawan bencana. Di Palu, kawasan rawan bencana sangat penting. Wilayah yang pernah terdampak likuifaksi seperti Balaroa, Petobo, dan Jonoge ditetapkan sebagai zona terbatas, tidak boleh lagi dibangun perumahan padat. Kemudian sempadan pantai. Area sepanjang pantai Talise adalah kawasan rawan tsunami dan abrasi. Zona ini ditetapkan sebagai sempadan pantai, yaitu wilayah yang harus dijaga dan dibatasi pembangunannya. Biasanya, tidak boleh ada pembangunan permanen dekat garis pantai. Kemudian, hanya boleh ruang terbuka, taman, jalur evakuasi, dan tanaman pelindung. Kemudian, kawasan resapan air. Di sekitar Huntap Talise, terdapat area yang tetap dijaga sebagai ruang terbuka hijau untuk mengurangi limpahan air dan mencegah banjir. Ruang terbuka hijau atau RTH berfungsi menyerap air, meredam panas, dan menjadi buffer alami terhadap bencana. Aktivitas yang dibolehkan di kawasan lindung: yang pertama, konservasi, kemudian penanaman pohon, yang ketiga, kegiatan evakuasi dan mitigasi bencana, dan wisata terbatas seperti jogging track. Kemudian, aktivitas yang dilarang: yang pertama, mendirikan bangunan permanen, kemudian penambangan, pembuangan limbah, pembangunan perumahan atau industri di zona rawan tsunami atau likuifaksi. Di Palu, pengalaman bencana membuat aturan itu semakin penting. Kemudian kita masuk dalam kawasan budidaya. Berbeda dengan kawasan lindung, kawasan budidaya adalah area yang direncanakan untuk pembangunan dan aktivitas manusia. Inilah zona tempat kita tinggal, bekerja, berusaha, dan beraktivitas setiap hari. Fungsi dari kawasan budidaya yaitu pemukiman, pusat ekonomi dan perdagangan, pertanian dan perkebunan, industri, pariwisata, fasilitas umum seperti sekolah, rumah sakit, kantor. Jenis kawasan budidaya. Kawasan pemukiman. Huntap Talise sendiri merupakan contoh kawasan budidaya pemukiman yang direncanakan dengan memperhatikan aspek keselamatan dari bencana. Di sini kita bisa lihat bersama ada rumah hunian tetap, jalan teratur, drainase, tempat ibadah, dan fasilitas umum. Kawasan perdagangan dan jasa. Sekitar Huntap biasanya muncul pasar kecil, warung, bengkel, toko sembako sebagai bagian dari zona budidaya perdagangan. Kemudian kawasan pertanian. Di bagian pinggir Palu masih ada lahan pertanian dan perkebunan yang menjadi bagian dari kawasan budidaya pangan.
Kemudian kawasan pariwisata. Pantai Talise adalah area yang sebagian masuk kawasan budidaya pariwisata. Meski harus tetap memperhatikan batas aktivitas yang dilarang. Walaupun ini kawasan pembangunan, tetap ada batasannya. Yang pertama, tidak boleh membangun industri berat dekat pemukiman. Kemudian tidak boleh mengganggu kawasan lindung, tidak boleh membangun zona rawan jika sudah ditetapkan sebagai larangan. Tidak boleh membuang limbah sembarangan. Kemudian kita masuk dalam perbedaan kawasan lindung dan budidaya. Kita lihat perbedaan utamanya, yaitu aspek kawasan lindung dan kawasan budidaya. Fungsinya kawasan lindung melindungi lingkungan dan bencana. Kemudian kawasan budidaya pusat aktivitas manusia. Contohnya dari kawasan lindung, sempadan pantai, zona rawan likuifaksi, dan contoh dari kawasan budidaya yaitu hutan Talise, pasar, dan sekolah. Apakah boleh dibangun? Kalau kawasan lindung sangat terbatas, dan kawasan budidaya boleh sesuai RT/RW. Kemudian risiko, kawasan lindung dilarang untuk pemukiman, dan kawasan budidaya harus aman dari bencana. Fokus, kalau kawasan lindung vegetasi lingkungan, kawasan budidaya pengembangan ekonomi. Dengan kata lain, kawasan lindung yaitu ruang yang dijaga, dan kawasan budidaya yaitu ruang yang digunakan. Implementasi di Huntap Talise Palu. Sekarang, mari kita lihat bagaimana pembagian ruang ini diterapkan secara nyata di Huntap Talise. Yang pertama, pemilihan lokasi Huntap. Setelah bencana 2018, pemerintah harus menentukan lokasi yang aman untuk pemukiman baru. Hal-hal yang harus dipertimbangkan yaitu bukan zona likuifaksi, bukan sempadan pantai, tidak berada di jalur patahan Palu Koro, memiliki akses evakuasi tsunami. Tentunya Talise dipilih sebagai kawasan budidaya pemukiman aman. Di sekitar Huntap Talise ada kawasan lindung, misalnya sempadan pantai Talise, kemudian area rawan tsunami dekat garis laut, ruang terbuka hijau, drainase besar untuk mengalirkan air. Karena itu, di sisi tertentu dekat pantai tidak boleh dibangun rumah atau gedung besar. Kemudian kawasan budidaya dalam Huntap. Yang pertama, rumah beraturan. Kemudian yang kedua, fasilitas umum. Yang ketiga, akses jalan. Yang keempat, usaha warga seperti kios, warung, laundry, dan bengkel. Implikasi bagi aktivitas masyarakat. Warga tidak boleh membangun rumah lebih dekat ke garis pantai. Kemudian, usaha yang menimbulkan polusi tidak boleh berdiri di zona pemukiman. Mengapa pembagian zonasi penting di kota seperti Palu? Kota Palu berada di daerah yang rawan gempa dan tsunami. Karena itu, tata ruang sangat penting untuk mengurangi korban saat bencana, menjaga masyarakat tetap aman, mengarahkan pembangunan agar tidak salah lokasi, membuat jalur evakuasi yang jelas, dan menjaga ekosistem pesisir agar tetap kuat melindungi kota. Kesalahan pemanfaatan ruang bisa menyebabkan bencana yang lebih besar. Teman-teman, itulah pembahasan lengkap tentang zona-zona di sekitar kita atau kawasan lindung dan kawasan budidaya serta penerapannya di Huntap Talise, Kota Palu. Dengan memahami tata ruang, kita bisa hidup lebih aman, tertib, dan selaras dengan lingkungan. Semoga video ini bermanfaat dan membantu kamu memahami bagaimana ruang diatur demi masa depan yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman.